Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Hopefully all of you are fine like me. Okay class, before begin our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is modal. Topik hari ini yang akan kita bahas adalah modal, tapi tidak semua modal. Yang akan kita bahas di sini adalah should, have to, dan must. Ketiganya merupakan bagian dari modal dalam bahasa Inggris yang memiliki makna harus atau mesti. Namun, keempat kata tersebut memiliki penggunaan yang berbeda-beda. Should for advice, should digunakan untuk memberikan saran atau nasihat. Sedangkan have to digunakan sebagai suatu tanggung jawab. Sedangkan must digunakan sebagai keharusan atau kewajiban. Oke, langsung kita bahas satu persatu. Should dipakai sebagai advice, nasihat, or recommendation atau sebagai rekomendasi. Should is used for advice in the present. Should digunakan sebagai nasihat dalam bentuk present saat ini. The structure is as follows. Subject plus should plus base verb. Apa itu base verb? Kata kerja dasar yang kalian ketahui, kata kerja pertama atau verb 1. Contoh dalam kalimat, you should eat healthy food. Subjeknya di sini adalah you. Should langsung kita tuliskan di situ, sedangkan base verb-nya adalah eat. Healthy food sebagai tambahan, yaitu objeknya. Kamu seharusnya makan makanan yang bergizi. You should eat healthy food. Yang kedua, you should exercise every day. Kamu seharusnya berlatih setiap hari. Should not sama dengan negative advice. Negative advice di sini saran yang berbentuk negatif. Tidak. Seperti pada umumnya, kalimat negatif should, in this case add not. Dalam hal ini hanya kita tambahi kata not setelah should. Rumusnya menjadi subject plus should plus not plus base verb. Apa tadi base verb? Kata kerja pertama, verb 1. Contoh dalam kalimat, you should not smoke. Kamu seharusnya tidak merokok. You should not eat too much candy. Kamu seharusnya jangan makan banyak permen. The contraction is shouldn't
adalah should never. Di sini kita jarang memakai shouldn't dalam ucapan. Contoh, things you should never say to your girlfriend. Kita tidak memakai should not, tapi should never. Tidak pernah seharusnya. Dilanjutkan untuk have to sama dengan responsibility. Have to sebagai tanggung jawab. We use have to express responsibility or necessity. Kita memakai have to untuk mengungkapkan suatu tanggung jawab atau hal yang sangat penting. Langsung aja menuju ke rumus. Subject plus have to plus base verb. Base verb tadi apa? Oke, kata kerja pertama. We have to get up early. Kita harus bangun pagi. She had to work hard yesterday. Dia harus bekerja keras kemarin. They have to arrive early. Mereka harus datang lebih awal. Selanjutnya, don't have to. Doesn't have to. Not required. The negative form of have to expresses the idea that something is not required. Tidak boleh. It is however possible if so desired. Ya, walaupun ini dipakai. Kita langsung aja menuju ke rumus, yaitu subject do not, does not, plus have to, plus base verb. Do not, siapa yang memakai? Masih ingat di kelas 2? Ya, ayu, dewe. I, you, they, we. Itu memakai do not. Sedangkan untuk she, he, it, itu memakai does not. Contoh dalam kalimat, Martha doesn't have to wear uniform. Martha tidak harus memakai seragam. You don't have to arrive before 8. Kamu tidak harus datang sebelum jam 8. Must sama dengan obligation. Di sini must sama dengan keharusan, kewajiban. We use must to express something that you or a person feels is necessary. It is generally used for strong personal obligation. Ya, kita memakai must untuk mengungkapkan sesuatu di mana kamu atau seseorang merasa sangat penting. Secara umum, ini digunakan untuk kewajiban yang sangat kuat. Contoh dalam rumus, subject plus must plus base verb. I must finish this work before I leave. Saya harus menyelesaikan pekerjaan sebelum aku pergi.
You must use a mask if you go out in the lockdown. Kamu seharusnya memakai masker jika kamu keluar dalam situasi lockdown. Must not, sedangkan untuk selanjutnya yaitu must not sama dengan prohibition. Di sini sama dengan larangan. Must not berarti melarang, sama dengan larangan. Prohibition, prohibited, forbidden. The negative form of must expresses the idea that something is prohibited. This form is very different in meaning than the negative of have to. Ya, ekspresi ini sama dengan larangan, tapi sangatlah berbeda artinya dalam penggunaan negatif dari have to. Ini lebih menekankan, penekanannya sangat kuat. Langsung aja menuju ke rumus. Subject plus must not plus base verb. Subject, must not, base verb. Base verb tadi apa? Kata kerja pertama. Oke, langsung menuju ke rumus. She mustn't use such horrible language. Kamu dilarang menggunakan bahasa-bahasa jorok. Tom, you mustn't play with fire. Tom, kamu dilarang bermain api. The children mustn't go into the street. Anak-anak dilarang bermain di jalan. Contraction mustn't, not common, tidak umum. Most people use must not. Banyak orang memakai must not. Jarang orang memakai mustn't, tapi banyak orang memakai must not. Padahal artinya sama. Ya, itu tadi adalah materi dari modal. Setelah kalian paham, Ibu ingin kalian isi kalimat rumpang di bawah ini dengan kata kerja yang sudah disediakan. Nomor 1. You bla 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 mobile phone in the classroom. Di situ dipakai adalah not allow. Oke. Kalian bisa memakai modal ketiga, modal di atas tadi dengan kata kerja yang sudah disediakan. Silakan dikerjakan di buku kalian. Waktu tatap muka kita bahas. Oke, class. I think it's enough. We close our lesson by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. See you. Bye-bye.